Ruth terus mengawasi dengan muka marah selama Suam diobati. Dokter memberitahunya bahwa luka Suam tidak parah dan hanya perlu dibersihkan setiap hari agar tidak terinfeksi dan mungkin Suam akan sedikit demam nanti. Suam berusaha tersenyum padanya, tapi Ruth terus saja cemberut. Suam jadi canggung. Tapi Ruth tetap perhatian dengan memberikan segelas air untuk Suam walaupun dia melakukannya seolah dia ingin sekali membunuh Suam. Saat mereka menunggu obat, Suam menelpon Oil untuk meminta Oil membawakannya baju ganti. Ibu menelpon tak lama kemudian dan mengabarkan sesuatu yang kontan membuat Suam berdiri kaget. Ternyata semua orang di kampung lagi melabrak nenek dukun, menuduh nenek dukunlah pelaku penembakan Suam tadi. Dia yang paling mencurigakan karena dialah yang benci sama Suam karena Suam merebut bisnis rumah meditasinya. Nenek dukun dan Lamia jelas tidak terima biarpun nenek dukun membenci Suam, tapi dia tidak sampai ingin Suam mati. Tak ada yang percaya dan jadilah mereka semua ribut. Suk mulai cemas dan langsung menelpon tim Snow White. Dia curiga pelakunya adalah Darika. Awasi Darika, cari segala informasi tentangnya dan catatan teleponnya selama 5 hari terakhir. Padet dan Neung ada di rumah saat mereka pulang. Suam senang banget melihat Neung, tapi Neung masih dingin padanya dan langsung berpaling ke Ruth menanyakan apakah pelakunya sudah tertangkap. Tentu saja belum, tapi Ruth sudah punya petunjuk. Sebentar lagi mereka pasti bisa menangkap penembaknya. Tapi maksud Neung bukan orang yang menembak, melainkan dalang utamanya, orang yang memerintahkan penembakan itu. Suam senang mendengar Neung perhatian dengan kasusnya ini. Neung, kau sudah tidak marah padaku lagi ya? Tentang masalah itu sebaiknya dikesampingkan dulu. Ruth, seandainya dalang utama kasus ini adalah Pida, apa yang akan kau lakukan? Apakah berani menangkap Pida? Padet ingin Suam memberikan pernyataan di sini saja, jadi dia tidak perlu ke kantor polisi. Apa dia cukup sehat untuk melakukannya? Ruth langsung menyuruh Terang untuk menyiapkan tempat untuk melakukan interogasi. Padet menyuruh Neung untuk pulang duluan saja, tapi Neung menolak pergi. Ngotot mau tetap ada di sini sebagai saksi dengan alasan dia punya hubungan dengan orang yang menembak dan orang yang ditembak. Saksi harus ada di tempat kejadian. Apa kau ada di sana? Tidak, tapi aku bisa di sini karena aku yakin aku bisa di sini. Kenapa aku tidak boleh di sini? Suam buru-buru menengahi mereka dan mengizinkan Neung tetap di sini. Berusaha menenangkan Ruth, Suam meyakinkan bahwa ini hanya kecelakaan. Tapi Ruth malah emosi, bagaimana bisa ini hanya kecelakaan saat yang ditarget oleh si pelaku adalah jantungnya Suam. Kau itu tertembak dan bukan cuma tersandung meja. Apa kau punya musuh? Tanya Padet. Dengan mulut seperti ini, mana mungkin aku tidak punya musuh? Terak menyela sebentar untuk menghidangkan beberapa kudapan dan minuman. Padet tanya apakah ada seseorang yang Suam curigai. Walaupun Suam ada beberapa konflik kepentingan terkait rumah meditasinya, tapi dia yakin di sekitar rumahnya tidak ada yang sanggup menyewa pembunuh bayaran. Satu-satunya orang yang menginginkannya mati memang hanya Darika. Tapi lupakan saja kecurigaannya yang itu. Suam tidak serius kok, dia tidak ingin cari masalah dengan Da. Lagian kan sudah selamat dan masih hidup. Padet kurang setuju dengan pemikirannya itu, pelaku tetaplah bersalah. Tiba-tiba sesi interogasi itu tersela oleh suara seruputan Neung yang malah sedang asik sendiri menikmati cemilan dan minumannya. Jadi saksi pasti membosankan banget ya, sinis Padet. Neung jadi malu, silakan dilanjutkan. Tim Snow White sedang memutar video rekaman penembakan itu. Suk pun langsung melaporkan peluru dan senjata yang ditemukan di TKP. Sayangnya tak ada seorang saksi mata pun yang melihat pelaku. Damker yakin si pelaku itu bukan orang yang biasa mengingat yang dia target adalah jantungnya Suam. Suk bertanya-tanya apakah ada orang lain yang Tuan curigai selain Darika. Kuharap itu cuma Darika karena jika pelakunya adalah orang yang kucurigai maka Suam berada dalam masalah. Malam harinya Suam bersusah payah untuk membersihkan lukanya sementara Ruth hanya melihat. Dia meyakinkan Suam untuk tidak khawatir. Jika memang Darika pelakunya, Ruth tidak akan melepaskannya. Kun, aku sungguh baik-baik saja. Meskipun bukan kau, aku juga akan melakukan hal yang sama. Tentu saja aku hanya orang biasa seperti yang lain. Melihat Suam bersusah payah membersihkan dirinya sendiri, Ruth langsung saja mengambil alih handuknya dan membantu menyeka lengan Suam. Tapi Suam masih saja berwajah cemberut. Apa Suam sedang merajuk? Suam menyangkal tapi mukanya masih cemberut. Ruth tiba-tiba bergerak mendekat membuat Suam jadi gugup. Ruth terus bergerak semakin mendekat. Suam refleks memejamkan matanya dengan gugup dan antusias. Tapi bukannya mencium Suam, Ruth tiba-tiba saja berubah haluan mengomeli Suam karena membuka rumah meditasi tanpa izin. Suam mendadak kesal, kalau cuma mau ngomongin itu, kenapa Ruth harus membuat suasana jadi elegan begini? Karena kau menipu, aku hanya menutup semua sudut agar kau tidak bermain trik. Kenapa? Apa membuka rumah meditasi itu tidak baik?
Ini bukan masalah baik atau tidak baik Suam, tapi ini seperti membohongi masyarakat, jadi kau harus menutupnya. Tidak bisa, yang Suam miliki ini adalah sesuatu yang sangat gaib dan Ruth adalah pelanggan pertamanya juga. Apa Ruth tidak ingat kalau Suam pernah menolongnya dari tabrakan mobil? Ruth seharusnya bangga sama dia. Kau tidak sadar berapa banyak masalah yang kau sebabkan. Aku penyebab masalah, akulah satu-satunya orang yang menolong orang lain dari masalah. Jangan membantah Suam. Aku tidak membantah, ini namanya mempertegas. Jangan meninggikan suaramu padaku. Tidak perlu mempertegas apapun, salah tetaplah salah dan kau harus menutupnya mulai sekarang. Kenapa kau takut reputasimu akan jatuh karena ini? Suam, aku memintamu menutupnya karena aku mengkhawatirkanmu. Seandainya musuhmu dan musuhku bersatu, mereka bisa membunuh kita semua Suam. Tidak perlu bernada tajam padaku, aku serius. Hari ini mungkin kau beruntung, tapi lain kali mungkin mereka tidak akan gagal. Suam speechless menyadari Ruth benar. Akhirnya dia tidak membantahnya lagi dan membiarkan Ruth membantu menyeka dirinya. Ai juga baru mendapat kabar tentang tertembaknya Suam itu dan jelas saja orang pertama yang dia curigai adalah Da. Da berusaha menyangkal tapi tentu saja Ai tak percaya. Suam tidak bisa tidur tenang, tiba-tiba dia memimpikan kejadian tadi siang yang sontak membuatnya terbangun sambil menjerit ketakutan. Ruth bergegas masuk saking cemasnya dan mendapati Suam ternyata sedang demam tinggi. Ruth dengan lembut menidurkannya lagi lalu mengambil air untuk mengompresnya, merawatnya sepanjang malam dengan penuh perhatiannya dan menggenggam tangannya sampai dia tenang. Keesokan harinya saat Suam baru turun, dia langsung celingukan mencari Ruth. Tapi Tarak malah memberitahunya kalau Ruth sudah pergi kerja. Tapi Ruth bilang kalau dia akan pulang cepat nanti. Dia juga meminta Tarak untuk merawat Suam dengan baik. Tadi malam Ruth mengawasi Suam sepanjang malam. Waktu Ruth keluar tadi, dia terlihat tidak tidur sama sekali. Ruth sangat mengkhawatirkan Suam. Makanya hari ini Suam tidak boleh keras kepala. Sekarang duduklah dan makan sarapannya sampai kenyang lalu istirahat lagi biar lukanya cepat sembuh. Suam bahagia banget mendengar Ruth mengkhawatirkannya. Ruth ternyata pergi menemui Da dan to the point menunjukkan bukti peluru itu padanya. Itu punyanya Da. Da pura-pura bodoh dengan canggung dan menyangkal tidak mungkin itu punyanya. Da sontak emosi. Lalu kenapa kau berpihak padanya, ha? Aku bahkan belum bilang siapa penembaknya. Apa kau menuduhku? Benar, jika Da tidak mau mengatakan siapa pelakunya, maka Ruth akan mengirim bukti ini ke divisi deteksi kejahatan ilmiah, biar mereka segera tahu siapa pelakunya. Da sontak ketakutan, bagaimana kalau ini memang miliknya, apa yang akan Ruth lakukan? Bunda, kenapa kamu melakukan ini? Karena dia membuat Ai menceraikanku. Ini masih belum cukup. Cukup Kunda, kau tidak punya hak untuk memutuskan hidup orang lain. Tidakkah Anda pernah berpikir bahwa masalah ini akan kembali melibatkannya? Dan membela diri kalau dia hanya mau memberi Suam pelajaran, dia tidak bermaksud membunuhnya kok. Lagi pula Ruth tidak akan membiarkannya masuk penjara kan? Jika tidak mungkin Ruth membawa peluru ini padanya. Tapi Ruth sontak beranjak bangkit dengan penuh amarah. Kali ini mungkin aku tidak bisa menolongmu. Kau sangat kejam, itu bukan bukti yang asli. Yang asli sudah berada di divisi deteksi kejahatan ilmiah. Aku harus memproses kasus ini sesuai hukum. Kau harus persiapkan pengacara terbaik, hanya ini yang bisa kuberikan padamu. Da jelas kesal dan panik, dia langsung bergegas mencari ayahnya yang saat itu baru saja meeting dengan seorang yang ternyata menawarinya untuk menjadi menteri. Kalau begitu, Da meminta Derek untuk menolongnya. Dia tidak akan bisa masuk politik kalau putrinya sampai di penjara. Derek jelas bingung mendengarnya. Beberapa hari yang lalu Da meminta nomor telepon bawahannya kan, memangnya apa yang Da lakukan? Tak lama kemudian Ai ditelepon Da yang memberitahu bahwa ayahnya akan masuk politik, karena itulah ayahnya butuh bantuan Ai. Sementara itu Wai dan Oil menemani Suam periksa ke rumah sakit. Sementara menunggu Oil mengambil obat, teleponnya Suam mendadak berbunyi dari Ai. Tapi Suam memutuskan untuk tidak mengangkatnya. Bagus, Wai bangga padanya, gitu dong, cantik, kuat dan tegas. Tidak sia-sia Wai merelakan cowoknya untuk Suam. Tapi saat Oil kembali tak lama kemudian, dia bukannya bawa obat malah bawa kopi. Mana obatnya? Oil dengan senyum gelik mengaku bahwa sudah ada yang menangani obatnya Suam. Hah? Siapa? Kun Ai? Jangan bilang Kun Ai. Kun Ai ada di sini. Apa kau akan kecewa kalau itu bukan Kun Ai? Tanya Ruth yang mendadak muncul dengan membawakan obatnya. Suam heran kenapa Ruth ada di sini. Ruth tidak kerja. Aku cuti dan aku bilang pada atasanku bahwa aku mau menjemput istriku pulang. OMG, Wai cemburu sampai mau pingsan rasanya. Lihatlah mereka,
Ruth romantis banget senyum-senyum sama Suam sampai Suam jadi malu dan jadilah mereka ribut lucu gara-gara itu. Tapi setibanya kembali di rumah, mereka malah mendapati Ai sudah menunggu mereka dan langsung mencemaskan Suam yang jelas saja membuat Ruth kesal. Sapa kakak iparnya dulu. Ai menyapanya dengan setengah hati, tapi kemudian dia langsung minta bicara berdua saja dengan Suam. Ruth mengizinkannya, tapi dengan sengaja dia sok romantis mengecup kening Suam di hadapan Ai dan mengingatkan Suam untuk tidak bicara lama-lama. Aku posesif. Setelah Ruth dan Oil meninggalkan mereka, Ai langsung berusaha menunjukkan perhatiannya dengan mengajak Suam duduk dulu. Tapi Suam dengan cepat melepaskan tangannya dan menolak duduk. Katakan saja apa yang ingin Ai katakan secepatnya, dia tidak enak pada Ruth. Ai meminta maaf atas nama Da, tapi Suam meyakinkannya untuk tidak usah minta maaf. Dia bisa mengerti Da kok. Seandainya dia sendiri melihat suaminya bersama wanita lain, dia juga pasti akan marah. Kali ini dia beruntung masih hidup, tapi jika Ai datang menemuinya seperti ini lagi, mungkin lain kali dia tidak akan selamat. Tidak akan ada lain kali Suam, aku akan bercerai. Aku tidak tahan lagi dan sudah keterlaluan. Aku hanya ingin kamu tahu kalau aku sudah bebas. Ruth mendadak muncul dan menyatakan kalau waktu bicaranya dengan istrinya sudah habis. Tidak masalah, tujuan utama Ai datang kemari memang untuk bicara dengan Ruth dan dia juga sudah selesai bicara dengan Suam. Dia memberitahu Ruth bahwa dia akan bertanggung jawab terhadap masalah ini dengan menjadi pengacaranya Da. Tapi setelah itu dia akan menceraikan Da. Dia tahu pernikahan Ruth dan Suam aneh. Jika Ruth tidak tulus padanya, maka sebaiknya dia lepaskan Suam. Setelah dia menceraikan Da, dia akan datang untuk meminta orangnya kembali. Ruth sontak kesal mendengarnya. Jangan ganggu orangku. Yang bisa kau lakukan sekarang adalah menjaganya setenang mungkin atau Da akan kehilangan reputasinya. Dan aku akan menangani kasusnya Da lalu menceraikannya sebelum ayahnya masuk ke politik. Ruth pasti belum tahu ya kalau pamannya akan menjadi menteri dalam pemilu berikutnya. Dia diminta untuk menjadi pengacaranya, tapi sepertinya sekarang dia sudah tidak nyaman lagi. Kau urus saja orang-orangmu, sementara orangku akan kuminta kembali nanti. Sini Ai lalu pergi. Ai keluar bersamaan dengan ibu yang baru datang bersama Nat. Ai langsung menyapanya ramah, tapi ibu tidak suka sama dia dan langsung ceplas-ceplos mengamalinya. Istrimu menembak putriku, pantaskah kau melakukan hal ini? Dulu ibu berterima kasih karena Ai banyak membantu putrinya, tapi sekarang ibu merasa putrinya sudah terlalu banyak menundukkan kepala pada mereka. Awas saja kalau sampai istrinya Ai datang lagi dan melecehkan putrinya. Suam dan Ruth keluar saat itu. Ibu sontak berubah sikap seolah dia cuma sedang mengobrol dengan Ai. Ruth mengusir Ai dengan sopan. Aku tidak akan mengundangmu karena ini adalah waktu keluargaku. Silakan masuk, Bu. Aduh, menantuku ini, aku bawakan miang plauto untukmu. Itu semacam lalapan ikan. Mereka semua langsung masuk rumah sambil ribut dan meninggalkan Ai sendirian. Ibu benar-benar kagum dengan rumah besar mereka. Ibu bangga dengan Suam. Dia mendapatkan suami yang baik, tampan dan kaya. Dia memang putri ibu yang ibu besarkan dengan baik. Suam sinis mendengarnya. Dibesarkan dengan baik apanya, dia justru ditampar dan dimarahi setiap hari. Dia tidak mati dan panjang umur saja merupakan sebuah prestasi. Aduh iya deh, ibu janji tidak akan memarahi Suam lagi mulai sekarang. Ibu senang, tapi di mana menantu kesayangannya kok mendadak menghilang? Suam langsung mencari Ruth dan menemukannya sedang termenung di belakang, tampak sedang marah. Suam cemas apa yang Ai katakan padanya tadi. Dia bilang akan datang dan meminta orangnya kembali. Lalu apa kau akan memberikannya padanya? Tapi pertanyaan itu malah membuat Ruth jadi emosi, mengira Suam mengakui dirinya adalah orangnya Ai. Kenapa Suam ingin sekali kembali pada Ai? Ujung-ujungnya Suam malah jadi salah paham juga, mengira Ruth bicara seperti itu karena Ruth ingin dia kembali ke Ai. Kenapa Ruth ingin segera kembali ke mantannya itu? Tunggu sebentar lagi, toh sebentar lagi mereka akan bercerai. Saat mereka semua duduk dan makan bersama, Suam dan Ruth hanya diam sambil saling tatap-tatapan dengan sengit. Ruth dengan sopan memanggil ibu dengan sebutan ibu mertua, tapi ibu malah geli sendiri mendengar panggilan itu. Panggil ibu sajalah. Suam sinis meminta ibu untuk tidak membiasakan diri dipanggil begitu, kan entah kapan dia akan diusir dari rumah ini. Diusir? Siapa yang diusir? Kau mau mengusir putriku? Aku tidak akan mengusir putri ibu, justru putri ibulah yang ingin meninggalkanku. Ibu sontak mengameli Suam dengan kesal. Bagaimana bisa Suam mau meninggalkan menantu kesayangan ibu? Ibu tidak akan mengizinkan. Nat setuju, dia juga tidak akan mengizinkan. Nat benar, menantuku sebaik ini, kau harus ingat itu, kau harus merawatnya dengan baik. Powell berusaha menyuruh Suam untuk menyajikan miang platu untuk Ruth, tapi Suam menolak dengan alasan tangannya masih sakit.
Tidak masalah, ibu dengan senang hati menyajikan makanan itu untuk menantu kesayangannya. Ibu benar-benar penuh perhatian padanya yang kontan membuat Ruth terharu. Teringat masa-masa kecilnya yang indah saat makan bersama kedua orang tuanya. Keluarga mereka benar-benar keluarga kecil yang bahagia dan saling menyayangi. Kedua orang tua Ruth juga sangat romantis. Kenangan itu membuat Ruth jadi melamun dengan senyum lebar yang jelas saja membuat ibunya Suam kebingungan. Ruth benar-benar bahagia mendapatkan ibu mertua yang penuh perhatian seperti mendiang ibunya dulu. Di sisi lain, Neung menemui seorang temannya yang dulu pernah menghasutnya untuk membenci Suam dan langsung to the point menyatakan tujuannya minta bertemu adalah untuk menanyakan tentang Suam. Temannya sontak canggung, tapi akhirnya dia jujur mengakui bahwa mereka menghasut Neung untuk membenci Suam karena ibunya Neung menyewa mereka. Ibunya Neung bilang kalau itu untuk kebaikan Neung, tapi dia yakin kalau Neung sendiri memang jengkel sama Suam, iya kan? Neung canggung mengakuinya itu karena nilai-nilainya Suam selalu bagus dan juga banyak orang yang menyukai Suam. Wajar sih itu terjadi antar teman dekat. Neung jadi merasa bersalah pada Suam. Wanita itu meyakinkan Neung bahwa dia sudah sangat baik pada Suam. Dia yakin tak ada orang lain selain Neung yang punya niat baik sebanyak ini terhadap Suam. Wanita itu merasa lega juga bisa menjernihkan masalah ini. Sebenarnya Suam itu sangat menyayangi Neung. Dia tidak pernah iri sama Neung dan tidak pernah pula membanding-bandingkan dirinya dengan Neung. Baguslah kalau mereka sudah berbaikan, teman baik itu susah dicari. Neung lega juga setelah temannya itu pergi. Neung langsung menelpon Padat untuk mengajaknya makan malam bersama. Malam harinya mereka makan daging panggang bersama. Neung lebay banget pakai topi mandi hanya supaya rambutnya tidak bawa asap. Dia bakal mencoba membujuk Padat untuk pakai juga, tapi tentu saja Padat tidak mau. Neung mengaku bahwa ini adalah kedua kalinya dia datang ke kedai ini. Pertama kalinya dia datang kemari bersama Suam. Suamlah yang memperkenalkan kedai ini. Padat penasaran apa yang sebenarnya terjadi di antara kalian berdua. Neung malas membahasnya. Apapun yang terjadi semua itu sudah berlalu, anggap saja semuanya sudah lebih baik sekarang. Tapi Neung masih belum mau membicarakan detailnya. Keesokan harinya, Suam memberikan derma pada seorang biksu. Tapi orang yang membantu biksu hari ini adalah Songkram yang menyamar untuk diam-diam berbagi informasi dengan Suam tentang tempat yang dimaksud ketiga preman itu. Mereka bilang tempatnya berada di perbatasan Ratchaburi. Itu pasti tempat mereka biasanya mengirim barang, ujar Suam. Para preman itu juga mengaku bahwa mereka harus memberi hormat pada sesuatu karena ada roh yang mengikuti mereka. Jelas ini informasi yang harus dibahas lebih jauh. Songkram pun menyuruh Suam untuk datang ke markas nanti. Ruth baru keluar dari dapur saat Suam kembali dan langsung penasaran dengan apa yang akan Suam lakukan hari ini. Suam secara ambigu mengaku kalau dia ada urusan. Bisakah kau tidak pergi? Tidak bisa, ini sangat penting, aku mau membawa main. Suam mendadak berubah pikiran. Oke, urusannya itu tidak penting kok, akan dia batalkan sekarang juga. Ruth menyuruhnya bersiap sekarang, mereka akan berangkat setengah jam lagi. Suam langsung semangat mau pergi sekarang juga sampai Ruth harus mengingatnya untuk ganti baju dulu. Dan bersambung, mereka akan pergi kemana ya? Kita lanjut di part selanjutnya. Bye-bye.